segala sesuatu penciptaan itu dimulai dari akhir. Termasuk adalah seorang perancang busana, dia akan merancang seperti apa busananya dengan dia membuat. Halo Slimer, kali ini saya akan membantu Anda untuk mereview buku yang mungkin saat ini Anda sudah memilikinya, yaitu The Secret of Slimming Mind Slim Program. Ini adalah buku lanjutan dari buku saya yang pertama, yaitu The Secret of Slimming Hypnolangsing. Mungkin beberapa di antara Anda ada yang sudah pernah punya. Ini bukunya seperti ini, ya. Ini penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, tapi sayangnya buku ini sudah habis tahu saya di Gramedia. Sehingga ini tahun 2010, akhirnya tahun 2015-2016 saya berinisiatif untuk membuat sebuah pembaharuan, update dari buku yang pertama saya ini, dan akhirnya saya menuliskan buku yang kedua ini sebagai versi update-nya atau versi barunya dari Mind Slim Program. Karena selama perjalanannya Mind Slim Program semenjak tahun 2008 sampai dengan sekarang tahun 2022 ini sudah banyak sekali perubahan-perubahan yang mendasar dalam proses kita lakukan coaching, terapi. Karena buku ini bukan tentang teori semata, tapi lebih kepada pengalaman saya ribuan jam membantu klien-klien lebih dari 15.000 yang saya bantu secara one-on-one, secara grup terapi, dan akhirnya dengan buku inilah saya sharing kepada semua orang, termasuk Anda saat ini yang sedang menyimak. Dan di buku The Secret of Slimming Mind Slim Program ini saya bagi ada beberapa bab, dan Anda tahu di dalam buku tersebut ada poin-poin utama yang penting yang perlu Anda pahami. Di bab yang pertama Anda tahu di situ ada mulai dari akhir. Segala sesuatu penciptaan itu dimulai dari akhir. Termasuk adalah seorang perancang busana, dia akan merancang seperti apa busananya dengan dia membuat rancangan, ide, gagasan, dia tuliskan dalam sebuah sketch atau dalam di kertas, terus kemudian dia tahu seperti apa rancangannya nanti, sehingga dia akan membuatnya seperti halnya dengan rancangan itu. Atau seorang arsitek ketika dia mau membangun rumah dan dia dengan owner yang punya rumah atau owner yang memberikan pekerjaan membuat rumah, yang terjadi oleh arsitek itu dia akan bikin sebuah gambar, rancangan, ide, gagasan, mau seperti apa rumah yang nanti hasil akhirnya seperti apa. Nah, begitu juga ketika Anda melangsing, Anda perlu untuk tahu, perlu untuk mengimani ketika Anda langsing nanti seperti apa. Dan inilah pentingnya di dalam bab yang pertama saya mengcoaching pikiran bawah sadar Anda dan juga kesadaran Anda untuk memulai dari akhir, untuk mengimani ketika Anda sampai di akhirnya kan seperti apa. Ya, ada beberapa poin-poin utama yang salah satunya adalah sangat penting adalah gemuk bukan salah Anda, tetapi program di pikiran Anda yang keliru yang perlu diprogram ulang. Maksudnya apa? Di sini kita mengajak Anda menyadari bahwa kegemukan bukan salah Anda, tapi pikiran bawah sadar Anda yang perlu diprogram ulang. Disitulah Anda perlu untuk mengatasi emotional eating-nya, mengatasi faulty programnya Anda, mengatasi craving Anda terhadap makanan. Nah, artinya apa teman-teman? Nah, dengan cara ini Anda diajak untuk melangsing tanpa pil, tanpa diet, tanpa jarum. Bahkan Anda boleh makan apa saja, kapan saja. Beberapa orang mengatakan, this is sound good to be true. Ya, ini sesuatu yang kalau Anda cuma berpikir tanpa Anda mencoba melakukannya, apa yang terjadi? Mungkin Anda akan berpikir nggak mungkin melangsing tanpa pakai apa-apa, malah boleh makan apa saja, kapan saja. Nah, Anda perlu membuktikannya. Terus kemudian di bab yang kedua, mulailah dari akhir. Tetapkan target melangsing Anda dan imajinasikan tubuh ideal yang Anda ingin capai. Dan di sini saya pandu tentunya untuk menemukan tubuh ideal yang seperti apa. Di sini kita bicara slim, bukan thin. Langsing, bukan kurus. Dan langsing identik dengan sehat. Sedangkan kalau kurus identik dengan tidak sehat. Jadi saya ajak Anda untuk menetapkan target melangsing Anda seideal apa. Dan saya mengajak Anda juga menyadari bahwa ternyata kegemukan adalah secara official, secara resmi kegemukan masuk dalam kategori penyakit yang tidak menular tentunya.
Hanya saja selama ini banyak quality program di masyarakat, nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat. Nggak ada. Kegemukan itu adalah sesuatu yang membawa penyakit. Dan kemudian di poin berikutnya adalah ubah program dalam pikiran Anda, maka bentuk tubuh Anda akan berubah. Nah, ini menarik. Ketika kita mengubah mindset kita, hasilnya pasti beda. Termasuk ketika Anda dalam segala konteks ya, dalam kehidupan kita, mindset sangat menentukan. Sebagai seorang pebisnis, ketika Anda memiliki mindset seorang pebisnis, tentunya Anda menjadi bisnis Anda menjadi lebih tangguh, lebih sukses. Dibandingkan dengan seseorang yang memulai bisnis tanpa mindset yang seorang pebisnis, tentunya akan banyak hal yang struggling yang dia harus hadapi, dan kemudian banyak hal-hal yang mungkin membuat dirinya akan bersusah payah yang akhirnya membuat dirinya mungkin menyerah. Nah, itulah pentingnya mindset, termasuk dalam melangsing ini, teman-teman. Kita perlu mindset yang tepat, perlu mindset yang benar ketika untuk melangsing. Karena melangsing bukan sekedar Anda eat less, makan lebih sedikit, atau sekedar move more, Anda banyak bergerak. Karena saat ini apalagi di era Instagram ya, yang begitu populer, banyak orang yang langsung berpikir mulainya itu dari olahraga. Jadi mereka langsung beli alat, beli kostum, sepatu, celana, baju, sampai ke tumbler, sampai ke bandana. Tapi apa yang terjadi ketika mereka memulainya? Awal-awal semangat, lama-lama yang terjadi mereka nggak muncul lagi, atau bahkan bahayanya adalah skeptis dengan olahraganya. Itu yang bahaya, karena olahraga adalah hal yang baik, yang positif, tetapi karena mindset yang kurang tepat, mindset yang nggak benar, akhirnya terjadi adalah mereka olahraga hanya dalam rangka untuk menghukum tubuh, bukan memberikan reward pada tubuh. Jadi ini salah satu hal mindset yang kita sentuh di dalam buku ini ya. Nah, di situ kemudian langsing adalah pekerjaan dari dalam diri, tidak digantungkan kepada pil, diet, dan jarum. Ingat bahwa melangsing adalah pekerjaan dari dalam diri. Singkirkan semua faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Pil, diet, jarum. Ibarat Anda belajar berenang, Anda terbiasa pakai pelampung. Yang terjadi apa? Ketika Anda emergensi akhirnya harus terjun ke laut atau terjun ke sungai, karena tidak ada pelampung, Anda akhirnya nggak bisa berenang karena terbiasa dengan pelampung. Nah, di sini kita ajak Anda untuk trust, percaya dengan tubuh Anda. Ya, dan Anda mulai menyadari bahwa ternyata tubuh Anda punya kemampuan melakukan itu tanpa harus digantungkan kepada pil-pil atau diet-diet ataupun jarum-jarum. Sehingga kita menempatkan bahwa diet-diet, jarum-jarum atau pil-pil adalah faktor eksternal. Sedangkan kalau Mind Slim mengajak Anda untuk melatih internal Anda. Contoh sederhananya, faktor eksternal Anda misalnya dengan diet, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, di jam ini, di jam itu ditakar porsinya segini segitu. Itu faktor eksternal. Anda mengikuti itu karena ada aturan itu yang membuat Anda harus mengikuti karena Anda ingin turun berat badan. Apa yang terjadi? Survei dari American National Health Institute dikatakan 91% gagal dengan cara itu. Berbeda dengan cara Mind Slim. Mind Slim tidak dengan cara faktor eksternal. Mind Slim dengan cara internal. Ya, istilah sederhananya adalah Anda diajak untuk percaya dengan tubuh Anda. Kalau mau makan bukan karena aturan diet, makan karena memang tubuh Anda memiliki sinyal lapar fisik. Makan karena memang tubuh Anda ada sinyal fisik yang muncul. Ya, sinyal fisik ini datanya tenang dan perlahan. Itu perlu dilatih. Dan itulah makanya di sini melangsing ini adalah pekerjaan dari dalam diri, bukan oleh pil-pil, bukan oleh jarum-jarum, oleh suplemen-suplemen, atau oleh diet-diet bahkan. Ya, nah itulah yang Anda dapatkan dari The Secret of Slimming Mind Slim program ini. Kemudian di sini juga di bab yang pertama, orang langsing memiliki kebiasaan dan cara berpikir yang dapat ditiru. Artinya apa? Di sekitar kita banyak sekali orang langsing yang mereka makan apa saja, kapan saja. Apa yang membedakan? Ternyata ada model dalam pikiran bawah sadar mereka, ada sebuah software ya, bahasa sederhananya kita sebut software. Ada software di kepala mereka yang membawa mereka pada tubuh langsingnya seperti itu. Jadi kalau mereka bisa, artinya Anda juga bisa. Kita bisa meniru software di orang yang langsing seperti itu. Kita tiru, kita copy, terus kemudian kita sesuaikan dengan kondisi kita dalam keseharian kita.
Tentunya menirunya bukan seperti kalau faktor eksternal, mereka bisa turun berat badan dengan nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, di jam ini, jam itu, ditata porsinya segini, segitu, bukan dengan cara itu. Atau Anda menirunya karena mereka sering olahraga sehari 2 jam, 3 jam setiap hari, dan itu sangat melelahkan mereka, Anda harus meniru itu, bukan ya. Kita tiru role model orang yang mereka langsing, makan apa saja, kapan saja, dan tetap bisa memiliki tubuh yang sehat, ideal. Ya, itu yang ingin kita tiru. Dan itulah poin-poin di bab pertama ini. Terus Anda simak di video-video berikutnya, karena nanti di bab berikutnya kita akan masuk pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan Anda tuliskan di kolom komen supaya nanti kita bisa berinteraksi, dan dari situ kita semakin belajar. Sharing is caring, sharing is learning. Dengan sharing kita belajar, kita menjadi shifting. Dengan shifting kita menjadi balancing. Oke. Program Your Mind to Slim Your Body, Mind Slim Program, saya Zuli Treharto.